Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Fazri, NPM 230611059 dari Fakultas Teknik Prodi Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan modul 11 pengelamatan IPv4, memahami dasar-dasar dan struktur alamat IP versi 4. Oke, di sini terdiri dari ada dua poin. Yang pertama, saya ambil dari yang 11.2, subnet untuk memenuhi persyaratan. Dan yang kedua, saya ambil dari 11.8, VLSM. Oke, di sini subnet pribadi versus ruang alamat IPv4 publik. Meskipun bagus untuk membagi jaringan menjadi beberapa subnet dengan cepat, jaringan organisasi Anda mungkin menggunakan alamat IPv4 publik dan privat. Hal ini mengaruhi cara Anda membagi jaringan menjadi beberapa subnet. Gambar berikut menunjukkan jaringan perusahaan pada umumnya. Internet ini adalah bagian internal dari perusahaan yang hanya dapat diakses di dalam organisasi atau perangkat di internet menggunakan alamat IPv4 pribadi. Oke, diagram di bawah ini adalah bagian dari jaringan perusahaan yang berisi sumber daya yang tersedia untuk internet seperti server web, perangkat di DMZ menggunakan alamat IPv4. Oke, untuk diagramnya seperti ini. Oke, yang ketiga, minimalkan alamat IPv4 host yang tidak digunakan dan maksimalkan subnet. Untuk minimalkan jumlah alamat IPv4 host yang tidak digunakan dan memaksimalkan jumlah subnet yang tersedia ada dua pertimbangan saat merencanakan subnet. Jumlah alamat host yang diperlukan untuk setiap jaringan dan jumlah subnet individual yang diperlukan. Tabel ini menampilkan hal-hal spesifik untuk membuat subnet jaringan per 24. Perhatikan bagaimana terdapat hubungan terbalik antara jumlah subnet dan jumlah host. Semakin banyak bit yang dipinjam untuk membuat subnet, semakin dikit bit host yang tersedia. Jika lebih banyak alamat host yang dibutuhkan, lebih banyak bit host yang dibutuhkan, sehingga menghasilkan lebih sedikit subnet. Jumlah alamat host yang diperlukan dalam subnet terbesar akan menentukan berapa banyak bit yang harus tersisa di bagian host. Ingat bahwa dua alamat tidak dapat digunakan, sehingga jumlah alamat yang dapat digunakan dapat dihitung sebagai 2n-2. Oke, example efficient IPv4 subnetting. Dalam contoh ini, kantor pusat perusahaan telah dialokasikan alamat jaringan publik 172.168.0.0/22 atau buka kurung 10 bit host oleh ISP-nya seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Akan menyediakan 1022 alamat host. Catatan 172.16.0.0/22 adalah bagian dari ruang alamat privat IPv4. Kami menggunakan alamat ini sebagai ganti alamat IPv4 publik yang sebenarnya. Kantor pusat perusahaan memiliki DMZ dan tempat kantor cabang yang masing-masing membutuhkan ruang alamat IPv4 publiknya sendiri. Kantor pusat perusahaan perlu memanfaatkan sebaik-baiknya ruang alamat IPv4 yang terbatas. Topologi yang ditunjukkan pada gambar terdiri 5 lokasi, 1 kantor perusahaan dan 4 lokasi cabang. Setiap lokasi memerlukan konektivitas internet dan karena 5 koneksi internet, ini berarti bahwa organisasi tersebut melakukan 10 subnet dari alamat publik perusahaan. 172.16.0.0/22 subnet terbesar memerlukan 40 alamat. Oke, aktivitas
menentukan jumlah bit yang akan dipinjam. Dalam aktivitas ini, Anda 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 diberi jumlah host yang dibutuhkan, tentukan subnet max yang akan mendukung jumlah host seperti yang ditentukan. Masukkan jawaban Anda dalam format notasi biner, desimal, dan awal di kolom yang tersedia. Ini untuk diagramnya. Oke. Skenario subnetting paket tracker. Dalam aktivitas ini, Anda diberi alamat jaringan 192.168.100.0424 untuk subnet dan memberikan pengalaman IP untuk jaringan yang ditujukan dalam topologi. Setiap setiap LAN dalam jaringan memerlukan ruang yang cukup untuk setidaknya 25 alamat yang mencakup perangkat akhir serta scalar dan router. Koneksi antara R1 ke R2 akan memerlukan alamat IP untuk setiap ujung tautannya. Ini untuk trackernya. Oke, kita lanjut ke poin yang kedua, FILSM. Apa sih FILSM itu? Variable like subnet max adalah teknik dalam jaringan komputer yang memungkinkan pembagian alamat IP menjadi subnet dengan ukuran yang berbeda-beda. Sesuai kebutuhan, teknik ini lebih efisien dibandingkan subnetting konvensional yang menggunakan subnet max dengan panjang tetap atau FLSM, fixed like subnet max, karena dapat meminimalkan pemborosan alamat IP. Subnetting biasanya atau FLSM membagi satu blok IP menjadi beberapa subnet dengan ukuran yang sama. FLSM memungkinkan penggunaan subnet max dengan panjang yang bervariasi sehingga subnet dapat memiliki jumlah host yang berbeda sesuai kebutuhan jaringan. Oke, kita masuki ke konversi alamat IPv4. Karena menipisnya ruang alamat IPv4 publik, memanfaatkan alamat host yang tersedia secara maksimal menjadi perhatian utama saat membuat subnetting jaringan IPv4. Catatan, alamat IPv6 yang lebih besar memungkinkan perencanaan dan alokasi alamat yang jauh lebih mudah daripada yang dimungkinkan oleh IPv4. Menghemat alamat IPv6 bukanlah suatu masalah. Ini adalah salah satu kekuatan pendorong untuk beralih ke IPv6. Dengan menggunakan subnetting tradisional, jumlah alamat yang sama dialokasikan untuk setiap subnet jika sebuah subnet memiliki yang sama. Persyaratan yang sama. Untuk jumlah host atau jika menghemat ruang alamat IPv4 bukan masalah. Blok alamat berukuran setiap ini akan efisien. Biasanya dengan alamat IPv4 publik hal itu tidak terjadi, misalnya topologi yang ditujukan pada gambar memerlukan 7 subnet, satu untuk setiap 4 LAN dan satu untuk setiap 3 koneksi router. Oke, dilanjut. Ini untuk dia contohnya bangunan A, gedung B, gedung C, gedung D. Dengan menggunakan subnetting tradisional dengan alamat yang diberikan 192.168.20.0.424 3 bit dapat dipinjam dari bagian host di oktet terakhir untuk memenuhi persyaratan subnet sebanyak 7 subnet. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, peminjaman 3 bit akan menghasilkan 8 subnet dan menyisakan 8 bit host dengan 30 host yang dapat digunakan per subnet. Skema ini akan menghasilkan subnet yang dibutuhkan dan memenuhi persyaratan host dari LAN terbesar. Ini untuk subnetting tradisional. Oke, untuk skema subnet dasar, ketujuh subnet ini dapat ditetapkan dengan jaringan LAN dan WAN, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Oke. Penetapan alamat topologi FLSM. Dengan menggunakan subnet FLSM, jaringan LAN dan antara router dapat
dialamatkan tanpa pemborosan yang tidak perlu yang tidak perlu. Gambar berikut memperlihatkan penetapan alamat jaringan dan alamat IPv4 yang diterapkan ke setiap antarmuka router. Ini untuk gambarnya. Dengan menggunakan skema pengalamatan umum, alamat IPv4 host pertama untuk setiap subnet ditetapkan ke antarmuka LAN router. Host pada setiap subnet akan memiliki alamat IPv4 host dari rentang alamat host untuk subnet tersebut dan mask yang sesuai. Host akan menggunakan alamat antarmuka LAN router yang terpasang sebagai alamat gateway. Oke, ini aktivitas praktik FLSM. Tabel 1 menggunakan subnetting reguler untuk mengakomodasikan jaringan yang ditampilkan. Tabel 2 menggunakan VLSM untuk melakukan subnetting lebih lanjut pada jaringan. Hitung 50 pengguna per subnet. Ini untuk tabelnya. Oke, ini yang tabel kedua. Gunakan rentang subnet penuh kedua dari tabel 1 dan VLSM untuk menghitung 20 pengguna per subnet. Ini untuk tabel 2. Oke, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.